Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas mengenai fungsi sosial bank syariah. Nah, kemarin kita membahas mengenai peran DPS dan DSN. Nah, hari ini kita mengkerucut kepada fungsi sosial atau salah satu produk atau kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, yang mana ini adalah salah satu entitas syariah. Jadi kita mulai mengenal lebih dalam lagi mengenai entitas syariah dan fungsinya yang memang nanti akan menjadi pokok pembahasan di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut adalah pengertian atau fungsi dari bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21/2008. Nah, silakan saudara bisa baca sendiri pengertiannya. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai fungsi dari bank syariah yang dibagi menjadi dua terminologi atau dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah tamwil. Nah, tamwil ini fungsinya dibagi menjadi tiga atau salah satu job description-nya. Yang pertama adalah manajer investasi, itu produknya menghimpun dana. Nah, kalau di perbankan, manajer investasi ini namanya funding atau yang mengumpulkan dana. Nah, jadi kalau yang dikumpulkan apa, Pak? Yaitu kalau dia itu marketing yang mencari nasabah untuk mau menabung di banknya. Atau nasabah diajak untuk menanamkan deposito di banknya. Jadi dia tugasnya mengumpulkan dana. Nah, menggunakan prinsip wadiah dan mudhorobah. Nah, jadi manajer investasi itu dia mengumpulkan dana, dengan kata lain funding. Nah, yang berikutnya adalah investor. Kalau di bank namanya lending. Dia yang menyalurkan dana dari bank ke masyarakat dengan prinsip syariah yaitu jual beli yang namanya murabahah, salam dan istisna. Nah, di sini dia itu menyalurkan dana, kalau bahasa lainnya ya kredit. Dia yang menyalurkan kredit ke calon nasabah. Nah, ini yang buang duit, namanya lending. Nah, berikutnya adalah jasa layanan. Jasa layanan ini yaitu dia yang di kantor yang melayani, misalkan ya back office, kemudian dia di bagian teller dan CS. Nah, fungsi layanan ini namanya wakalah, kafalah, dan sebagainya. Jadi ini adalah service company atau ya jasa yang diberikan suatu entitas syariah sehingga membuat uh, alur kemudian arus operasional itu bisa berjalan. Nah, fungsi yang kedua yaitu adalah mal atau sosial. Nah, dia ini ngapain? Dia ini fungsi sosial itu kalau dalam perusahaan namanya adalah CSR atau Corporate Social and Responsibility. Jadi dia ini yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk sosial. Dia yang menghimpun dan menyalurkan Qardul Hasan. Kemudian dia yang menghimpun dan menyalurkan ZIS atau zakat, infak, dan sodakoh. Jadi fungsi CSR yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai fungsi sosial ini. Nah, Al-Qard ini adalah bentuk pinjaman nasabah. Jadi ini ya bahasa lainnya kredit. Nah, pinjaman ini ya namanya pinjaman ya pasti harus dikembalikan. Dikembalikan sesuai dengan batas waktu. Kemana? Ke LKS atau Lembaga Keuangan Syariah. Dengan waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Nah, sumber dana dari Al-Qard ini menurut fatwa dari DSN nomor sekian, ini dana Al-Qard itu dapat bersumber dari
Mana? Bagian modal LKS. Jadi kalau posisi laporan keuangan, Alkord ini letaknya atau sumbernya bisa dari LKS atau keuntungan dari operasional yang disisihkan. Jadi maksudnya itu ya sumber kepemilikannya gitu. Atau lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS. Jadi ini macam-macam sumbernya ya. Ya, nanti makin ke belakang makin jelas apa yang dimaksud dengan Alkord. Nah, berdasarkan PSAK nomor 101 paragraf gitu, sumber dana kebajikan itu terdiri dari infak. Nah, maksudnya dana kebajikan itu adalah apa sih? Gitu loh. Nah, dana kebajikan itu ya dana yang akan disalurkan oleh LKS kepada siapa? Ya kepada orang yang lebih membutuhkan. Gitu loh. Nah, sumbernya dari mana? Infak, kemudian sedekah, dan kemudian dari hasil pengelolaan wakaf. Gitu. Ada yang menyedekahkan gitu loh. Jadi itu salah satu sumbernya. Mari kita lihat. Nah, pengembalian dana kebajikan produktif. Maksudnya pengembalian itu apa gitu. Nah, misalkan perusahaan itu sudah melakukan kegiatan CSR. Sisa nih uangnya nih. Ya ini dikembalikan, dikelola kembali. Nah, uang yang dikelola kembali lagi itu bisa menjadi salah satu sumber ya sebenarnya sisanya itu sisa dari pengelolaan dana kebajikan. Denda. Nah, kenapa ada denda, Pak? Gitu loh. Tadi disebutkan ketika terjadi one prestasi atau semacam tidak mentaati terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara perbankan atau entitas dengan nasabah. Kalau misalkan setiap tanggal sekian, bulan sekian, atau setiap tanggal sekian harus mencicil uang dari hasil pinjaman, itu tidak dicicil atau melewati hari atau bulan, maka timbul denda. Ya karena dia bukan prestasi. Walaupun saudara mengatakan riba, loh ini akadnya dari awal itu tidak pinjem, tapi jual beli. Nah kalau masih bingung ya nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai produk yang lebih mendalam. Nah hasil dari denda itu masuk bukan menjadi keuntungan perbankan, tapi kita salurkan menjadi sumber dana kebajikan yang uangnya untuk kegiatan sosial dari perbankan atau entitas syariah. Pendapatan non halal. Loh, apa ini syariah kok mendapatkan dari non halal? Denda itu juga termasuk non halal. Non halal berikutnya itu adalah ketika terjadi kontrak, ketika akad disepakati membiayai usaha yang halal, misalkan usaha pakan ternak. Tapi ketika berjalannya waktu, disurvei, kedapatan itu bukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Jadi dia itu nggak memproduksi makanan ternak, tetapi malah memproduksi makanan ternak khusus untuk binatang yang haram, misalkan babi dan sebagainya. Nah ini kan sudah di tengah jalan nih. Nah otomatis ada one prestasi yaitu dari akadnya. Nah mau nggak mau kalau itu bisa harus segera diselesaikan kontrak tersebut walaupun belum lunas. Pokoknya nggak tahu gimana caranya itu aplikasi atau nasabah harus selesai. Nah penyelesaian berikut penalti dan sebagainya itu masuk ke dalam kategori non halal. Ini contoh ya. Nah yang nantinya
keuntungan dari non halal itu disalurkan menjadi apa? Dana kebijakan. Sumbangan itu cukup jelas ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pinjaman qard? Nah, qard ini ada semacam akad. Nah, saya keluarin dulu aja. Nah, dari qard itu ada terminologi yaitu kita menyerahkan harta kepada orang yang menggunakan untuk dikembalikan suatu saat. Nah, akadnya itu ya transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas bunga yang dipinjam. Nol gitu loh. Yang dipinjam oleh nasabah. Jadi kalau ada entitas, dia itu ya ini semacam ini ya, utang tapi non bunga. Jadi bank memberikan sejumlah pinjaman non bunga kepada nasabah yang harus mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Nah, atas pinjaman itu tidak dibebani bunga. Ya karena ini fungsi sosial dari perbankan. Nah kan, fungsi sosial. Nah, jadi bank tidak mengharapkan keuntungan karena ini adalah bentuk sosial. Dananya dari mana? Kok bank punya uang segitu banyaknya? Tadi slide sebelumnya silakan dilihat lagi ya. Nah, ini bagan yang menunjukkan sebenarnya kegiatan sosial Qardul Hasan. Jadi ini rantai makanannya, gampangnya. Bank dan pengusaha ada akad Qardul Hasan. Ya kan? Bank itu punya modal 100%, pengusaha punya skill. Nah, misalkan nih contohnya nih ya. Pengusaha dan bank melakukan akad Qardul Hasan sebagai bagian dari fungsi sosial. Pengusahanya tuh punya skill, tapi nggak punya modal. Nah, bank memberikan pinjaman 100% dengan nominal tertentu dan kriteria tertentu kepada pengusaha. Nih, tak kasih modal. Nah, dari modal dan pengusaha itu jadilah kegiatan usaha. Misalkan, yang dulunya itu pintar membuat gorengan, tapi nggak punya modal, dengan Qardul Hasan akadnya itu, dia jadi mempunyai gerai gorengan, gerobak gorengan. Laris kan? Laris, punya cabang, dapat keuntungan. Nah, keuntungan masuk ke pengusaha, keuntungan jualnya. Dan dari keuntungan itu akan terkumpul modal awal yang menjadi kesepakatan antara pengusaha dan bank karena sudah ditentukan tak kasih pinjaman 10 juta setahun balik ya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu kan ada keuntungan. Nah, keuntungan itu masuk ke pengusaha dan dia juga menyisihkan untuk menjadi modal yang nilai modal awal. Nah, nilai modal awal itu ketika sudah tercukup dan 1 tahun maka akan kembali ke bank 100% tanpa bunga sedikit pun. Ya, jadi cukup jelas ya. Nah, ketentuan syar'i dan rukun transaksi pinjaman Qardul Hasan. Nah, ketentuan transaksi pinjaman qard itu juga ada aspeknya. Mari kita lihat. Yang pertama, aspeknya itu melarang ada tambahan. Minjemnya 10 juta, ya dikembalikannya 10 juta. Dan dilarang menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Nah, kalau saudara sudah dipinjemin, sudah balik modal, ya harus dikembalikan. Makanya dilarang untuk menunda. Kemudian ketika ada kesulitan pembayaran
Karena apa? Ya, usaha gorengannya bangkrut karena ketipu. Nah, itu entitas syariah wajib meringankan beban. Caranya banyak. Bisa memperpanjang masa tenornya atau diberikan penundaan pembayaran. Ya, banyak ya. Jadi contohnya banyak. Kemudian boleh enggak dengan pihak administrasi? Boleh. Ya walaupun itu sosial, ya tetap misalkan pihak administrasi ya kertas lah. Jadi itu nggak seberapa lah. Jadi misalkan 2% dari nilai transaksi itu kecil ya. Jadi ya kita anggap sebagai biaya administrasi walaupun nggak nutup. Kalau menurut time value of money itu nggak nutup. Tetapi ya secara administratif ya udah buat ganti beli kertas, pulpen dan map untuk tempat uangnya itu. Kemudian pengenaan sanksi kepada peminjam yang mampu tapi melalaikan. Denda maksudnya. Denda boleh nggak? Boleh. Orang mampu kok nggak mau bayar, ya didenda. Dan dendanya itu nanti ya akan kembali lagi ke dana kebajikan lagi gitu loh. Muter sebenarnya, tapi untuk hal-hal yang baik. Nah, ini adalah rukun transaksi pinjaman atau qard. Yang pertama adalah transaktor, yaitu memberi, yang memberikan. Kemudian objeknya, yaitu uang atau benda. Kemudian ijab dan kabul, itu akad. Akad yang ketika diucapkan. Nah, ini adalah bentuk laporan keuangan yang isinya itu tentang laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi ini kalau mau melihat laporan keuangannya, ya beginilah bentuk laporan keuangan dari dana kebajikan tahun ke tahun. Di situ tertuang semua dari denda, kemudian jumlah penggunaan, dan yang disalurkan ke Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, dan ketahuan dananya berapa dan saldo akhirnya berapa. Mirip seperti laporan keuangan di masjid. Nah, ini masih contoh yang sama. Ini sumbernya, jadi sumbernya dari mana, disalurkan kemana, saldo akhirnya berapa, semuanya akan ketahuan di situ. Nah, berikut adalah slide terakhir dari saya. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Berikut yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk saudara. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.